Kan hasil tugas akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. segenap ketua sidang dan para dewan penguji yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul penggunaan framework Code Injector dalam membangun aplikasi investasi berbasis aplikasi investasi pertanian berbasis web. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang biografi saya. Nama saya Aldi Prayogo, lahir di Sungai Raya, tanggal 21 Agustus tahun 2000. Aldi, slide-nya nggak di ini? Maaf. Siap, Kak? Belum, Kak? Oh, oke. Oke. Lanjut saja ke presentasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan aplikasi ini saya buat. Mereka para petani banyak yang untuk latar belakangnya adalah para petani mereka banyak yang kekurangan modal untuk mengelola sawah, dan akhirnya sawah mereka pun banyak yang terbengkalai. Dan dari sudut investor, banyak yang bingung menyalurkan dananya kemana. Nah, akhirnya para petani pun memiliki pendapatan yang kurang maksimal, bisa disebut pendapatannya rendah. Tujuannya aplikasi ini saya buat agar para petani itu memiliki modal yang cukup untuk mengolah sawah, dan sawah-sawah mereka pun kembali produktif, dan investor pun tidak bingung untuk menyalurkan dananya, dan petani pun memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan yang dulu. Untuk deskripsi tugas akhirnya, yaitu Coordinator Framework atau penggunaan framework Coordinator. Saya menggunakan framework ini dikarenakan Coordinator inilah salah satu framework yang cukup terkenal dan digemari oleh para programmer. Untuk aplikasi investasinya saya buat berbasis web dan responsif, dan dapat dibuka dalam berbagai perangkat web browser agar memudahkan para penggunanya. Si petani dan investor ini, mereka itu saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain. Si petani membutuhkan modal untuk menanam, untuk bertani, dan sedangkan si investor membutuhkan seseorang atau sesuatu ya untuk ditanami modalnya. Karena itu saya buat aplikasi ini agar mempertemukan si investor dengan si petani. Bahan dan alat. Yang pertama, untuk pembuatan aplikasi investasi ini kita membutuhkan perangkat keras, yaitu perangkat komputer RAM minimal 4 GB. Sedangkan untuk perangkat lunaknya sendiri kita membutuhkan sistem operasi Windows 10
bisa juga menggunakan Linux, Ubuntu, sesuai keinginan. Dan yang kedua, untuk perangkat lunaknya menggunakan Visual Code atau yang lain lah. Yang ketiga, SAM, web server, dan yang keempat, MySQL untuk database-nya. Untuk skema pengerjaan tugas akhir, skema pengerjaan tugas akhir berawal dari planning. Di planning ini adalah tempatnya menganalisa masalah, mencari latar belakang pembuatan aplikasinya dan tujuannya kenapa aplikasi ini dibuat. Dari planning juga kita tentukan di judulnya itu. Habis penentuan judul, baru masuk ke penyiapan bahan dan alat. Di penyiapan bahan dan alat ini, apa saja yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi ini. Selanjutnya, setelah penyiapan bahan dan alat, kita pembuatan flowchart atau sketsa atau rancangan bagaimana aplikasi ini akan bekerja, bagaimana aplikasi ini akan dilakukan. Terus penyusunan IRD, siapa saja yang berkontribusi di situ, yaitu investor dan petani. Dan pembuatan aplikasi adalah sebuah proses di mana agar terciptanya aplikasi. Habis itu testing. Di testing itu adalah sebuah pengujian di mana aplikasi akan diuji terlebih dahulu agar hindari bug-bug yang tidak diinginkan. Setelah di testing dan tidak ada bug atau errornya lagi, baru dipublish. Untuk lini masih tugas akhir, di bulan Februari itu ada analisa masalah, penentuan judul, dan persiapan dan bahan dan alat itu di bulan Februari. Untuk analisa masalah sendiri, bulan Februarinya pada minggu pertama dan minggu kedua. Penentuan judul, Februari, minggu kedua dan ketiga. Untuk persiapan bahan dan alat itu pada bulan Februari minggu keempat. Untuk bimbingan TA sendiri itu berada pada bulan Maret dan April, tepatnya pada bulan Maret minggu ketiga dan minggu keempat, sedangkan bulan April sendiri minggu pertama dan minggu kedua. Untuk pengerjaan tugas akhir itu berada pada bulan Maret, full bulan Maret dan ditambah bulan April minggu pertama. Pembuatan slide TA sendiri pada bulan Juni minggu keempat dan bulan Juli minggu pertama. Untuk simulasi tugas akhir itu pada bulan Juli dan presentasi tugas akhirnya pada bulan Juli minggu ketiga, lebih tepatnya tanggal 16. TA selesai dilakukan pada bulan Juli. Untuk pencapaian tugas akhir sendiri sesuai dengan apa yang saya telah jelaskan, analisa masalah, latar belakang dan tujuan dibuatnya aplikasi ini, dan penyiapan bahan dan alat yang telah pencapaiannya adalah penyiapan dan bahan dan alat seperti SAM tadi, komputer, terus MySQL. Yang ketiga adalah pembuatan flowchart. Pembuatan flowchart ini adalah sebuah rancangan atau sketsa atau bagaimana jalannya aplikasi nanti. Lanjut ke flowchart. Sini saya membuat flowchart, ada 3 flowchart. Yang pertama, flowchart login user. Ketika si user login di komputernya, di itu halaman login. Ketika halaman login sudah keluar, user akan diarahkan untuk menginputkan username dan password. Jika si user belum mempunyai akun, maka akan diarahkan ke registrasi. Registrasi
Setelah registrasi akan disuruh menginputkan email, menginputkan username dan password. Setelah selesai, terus dikirim, akan dikembalikan kembali ke halaman login tadi dan disuruh menginputkan username yang telah dibuat, username dan password yang telah dibuat. Jika berhasil, maka akan masuk ke flowchart sistemnya, yaitu ke halaman utamanya. Di halaman utama ini ada macam-macam investasinya. Kalau si user menekan salah satu macam investasi tadi, maka akan diarahkan ke metode pembayaran. Ada tunai dan non-tunai. Jika si user menekan non-tunai, maka pembayaran bisa melewati rekening. Akan ditampilkan sebuah rekening dari aplikasi ini. Terus jika non-tunai, maka akan diberikan nomor telepon agar bisa COD atau bertemu langsung. Untuk flowchart login adminnya sendiri, si admin telah dibuatkan username dan password sendiri. Jadi si admin tidak perlu membuat, dan akhirnya si admin pun hanya menginputkan username yang telah diberikan tadi. Input username jika berhasil, maka akan masuk ke halaman admin. Jika gagal, maka akan dikembalikan lagi ke input username sampai berhasil. Halaman admin, di halaman admin itu si admin akan disuruh menginputkan data-data investor yang tadi. Habis selesai, maka si admin bisa logout dari tombol logoutnya yang telah dibuat. Kesimpulan, aplikasi investasi ini adalah di desa itu sangat cocok karena kebanyakan atau mayoritas penduduk suatu desa itu mata pencariannya adalah bertani. Yang kedua, dengan aplikasi investasi ini akan memudahkan si petani untuk mendapatkan modal untuk bertani. Yang ketiga, si investor juga tidak kesulitan untuk mencari di mana ia akan menanamkan modalnya. Dan yang keempat, pembuatan aplikasi ini juga memerlukan waktu dan alat yang memadai dalam menyelesaikannya. Untuk presentasi tugas akhir saya sampai di sini. Jikalau ketua sidang dan para dewan penguji ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan saya, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Aldi yang sudah mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji 1, kepada Pak Prana dan Wardana. Persilakan jika ada yang perlu ditanyakan. Baik, terima kasih Kak Indra. Aldi, coba saya mau lihat judulnya dulu deh. Judulnya itu penggunaan framework BI untuk membangun aplikasi investasi pertanian berbasis web. Ya. Iya, Pak. Baik, oke, next. Berarti tujuan kamu bikin ini tuh supaya si investor itu mudah menanamkan modal, Iya. gitu ya? Iya. Tujuan utamanya itu sebenarnya ya? Iya. Memudahkan investor untuk menanam modal. Dan tapi apa namanya, ternyata ada tujuan-tujuan lain yang ikut di sana. Jadi kayak sawah-sawah jadi produktif lagi, terus petani juga jadi ada, gitu ya. Iya. Coba lihat latar belakang dulu deh. Ini Aldi dapat data dari mana ya? Kok bisa tiba-tiba ada kurangnya modal untuk mengelola sawah? Terus Aldi dapat data dari mana bahwa banyak sawah yang terbengkalai? Ini saya mengambil sampel dari desa saya sendiri, Pak. Karena banyaknya petani di situ kekurangan modal dan akhirnya sawah-sawah mereka terbengkalai. Dikarenakan kekurangan modal itu, sawah-sawah mereka banyak ini jual kepada orang-orang asing.
Jadi saya ingin membuat aplikasi ini untuk memudahkan para petani Tapi kamu untuk bisa usaha mereka, Pak. memastikan bahwa si petani itu ngejual sawahnya ke orang lain itu karena memang dia kekurangan modal gitu. Kamu punya ada kepastian datanya itu kamu dapat dari mana? Apakah kamu nanya ke orangnya langsung ke petani tersebut bahwa kamu bertanya apakah kenapa dijual gitu misalkan, oh kekurangan modal makanya saya jual aja gitu misalkan, apakah seperti itu atau kamu dapat Ya, data dari mana? salah satunya yaitu, Pak, ya mereka kekurangan modal dan mungkin karena sawah mereka pendapatannya rendah, akhirnya mereka menjual sawah mereka untuk kebutuhan pribadi mereka, kebutuhan pokok mereka. Salah satunya itu. Hmm, gitu ya. Oke. Next lagi. Next lagi. Sambil saya pelan-pelan lihat tadi. Next lagi. Lagi. Pencapaian kalau nggak salah. Ini masa pencapaian. Oke, berarti di sini kamu cuma sampai ke tahap pembuatan flowchart. Iya, IRD-nya Pak. bikin nggak? IRD-nya sebenarnya bikin, tapi karena ketinggalan di komputer dan terus nggak tahu namanya apa, lupa, jadi nggak bisa Hmm, diambil, Pak. oh, Flowchart-nya juga buat baru ini, Pak. pas di rumah baru bikin flowchart-nya. Iya, pembuatannya baru. Oke, saya lihat flowchart-nya dulu deh. Yang flowchart-nya ada 3 kan tadi ya. Nah, ini Iya, saya mau Pak. lihat yang pertama. Ini kamu bikin pakai apa? Saya buat pakai itu, WPS, Pak. Oke, WPS. Oke, di sini tapi ada tulisan yang agak kurang jelas ini di bawahnya halaman login. Itu Itu apa ya? kayak pertanyaan, sudah punya akun, seperti itu, Pak. Oh, gitu. Jadi soalnya nggak kelihatan tulisannya. Iya, Pak. Kayak kehapus gitu Soalnya atau memang kecil, Pak, menggunakan ya, handphone tempatnya. ya maksud tapi agak ya jadi nggak kelihatan. Terus di bawahnya input username dan password itu apa ya? Pertanyaan juga ya? Apakah berhasil? Iya, Pak. Oh, Pertanyaan juga, Pak. mulai login. Oke. Oh, udah kalau misalkan kamu registrasi setelah kirim itu kembali ke halaman login, nggak langsung otomatis login ya kalau dari sini saya lihat ya. Enggak, Pak. Setelah Halaman registrasi login, tetap iya. isi username dan password lagi. Oke, siap. Next Iya. coba. Oke, kemudian halaman utama investasi, klik bawahnya investasi itu apa? Metode pembayaran, Pak. Oke. Oh, coba tunai sama non tunai. Next lagi, satu lagi. Saya penasaran nih. Flowchart apa satu lagi? Flowchart login admin. Ini ya buat khusus buat adminnya, Pak. Input username dan password. Oke, halaman admin, input dana investor. Oke, dari ketiga flowchart ini ya, saya mau patokannya ketiga flowchart ini. Coba kamu ceritakan aplikasi kamu kayak gimana sih? Rencana Jadi aplikasi kamu aplikasi, gitu. Nah, oh iya, Pak. Jadi aplikasinya tuh yang sebelum masuki apa tuh aplikasi langsung diarahkan ke page login, Pak. Itu diarahkan ke page login. Di situ ada input username, di halaman page login itu ada input username dan password. Oke. Dan ada apa tuh? Ada tulisan kecil untuk jikalau mereka belum registrasi. Jika Eh, dipencet, maka dia Aldi, akan, Aldi, Aldi oh lebih iya, ke Pak. bisnis bisnis prosesnya aja. Lebih ke bisnis prosesnya Bisnisnya, Pak. aplikasi kamu tuh. Bisnis prosesnya tuh seperti apa sih si aplikasi kamu ini? Saya penasaran gitu.
Ya maksudnya entah itu di dashboardnya ada apa kayak ada menu apa itu tolong dijelaskan. Oh, Bagaimana cara untuk si investornya menginvestasikan itu tolong dijelaskan. Gimana sih caranya gitu. Kan saya nggak ada siapa? gambaran soalnya gitu. Ya Pak, ya Pak. Di mungkin kalau di di halaman utamanya nanti di apa di page pertama itu langsung ditampilin Pak, ditampilin macam-macam investasinya dan deskripsi investasinya, misalnya di macam-macam investasi salah satunya misalnya apa pertanian padi misalnya, di situ apa tuh sudah berapa yang investor yang masuk, terus dananya membutuhkan seberapa, terus jikalau si investor tertarik maka di situ ada tombol untuk pembayaran, misalnya berinvestasi, masuk ke investasi, terus di situ pun ada deskripsi lagi, baru di salah satunya ada metode pembayaran jikalau si investor ingin melanjutkan pembayaran. Jikalau tidak maka tidak terjadi transaksi di situ, Pak. Seperti itu. Oke, Iya, Pak. berarti simple ya, sederhana ya. Jadi istilahnya si investor tinggal Iya, buka simple, satu simple. halaman itu, tinggal mau investasi atau enggak gitu doang gitu ya. Iya, Pak. Apa mungkin istilahnya si investor ini mau bisa lihat-lihat dulu, misalkan sawah ini tanamannya apa, sawah ini tanamannya apa, dia maunya investor di, misalkan oh saya nggak mau Iya, mainan Pak. di bawah, gimana? Iya kan pas di halaman page itu kan ada macam-macam pertanian tuh kan, Pak. Investasi kan. Ketika dipencet itu ada deskripsinya, Pak. Di situ pertanian ini di apa tuh di mana di apa tuh dilaksanakannya, terus Oh, apa tuh pokoknya di situ dijelasin, Pak, berkenaan dengan investasi tersebut. Baru di gitu ya. bawahnya baru menuju ke metode pembayarannya. Oh gitu ya, Jikalau ya, dia ya. pengen. Oh, Heeh. saya kebayang. Ya jadi istilahnya kalau saya nggak mau, oh saya nggak mau deh mainan di bawah, mainan bawang, tanaman bawang, soalnya resiko gagalnya besar misalkan. Kan saya maunya Ya, di padi. Ya, itu bisa berarti bisa milih ya. bisa, Pak, bisa. Di situ ada Oke, presentasinya sendiri. oke. Ya, apa tuh si investasi pertanian itu berapa bulan, tiap panennya berapa bulan, gitu. Oke, next di kesimpulan coba. Mana kesimpulannya mana? Ini Masih flowchart login admin gambarnya. Oke. Ini eh ini kan kamu nomor satu deh, poin nomor satu. Kamu kok berani iya, Pak. mengambil kesimpulan bahwa aplikasi investasi di desa itu sangat cocok? Kamu dapat data dari mana? Saya mengambil sampel dari desa saya sih, Pak. Ya, Mayoritas. apakah aplikasi investasi itu sangat cocok? Sementara kamu belum aplikasinya aja belum jadi, tapi kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa aplikasi investasi ini sangat cocok nih. Itu kamu bagaimana bisa mendapat kepastian seperti itu coba? Dari latar belakang atau analisa masalahnya, Pak. Latar belakang mereka kan butuh Hmm, modal dan tujuannya investasi ini dibuat. Jadi saya menyimpulkan cocok sih buat untuk. oh, itu kan sebenarnya seperti bukan kesimpulan. Kesimpulan itu kan kenyataan yang terjadi ya, Iya, bukan seperti harapan atau hasil analisa itu hasil analisa ya, tapi berdasarkan sesuatu yang telah terjadi. Nah, di sini Aldi ini eh, kesimpulannya ini seperti ngarang sendiri gitu loh. Jadi dari nomor satunya aja deh kayak ngarang. Istilahnya Aldi nggak punya data bahwa aplikasi ini sangat cocok nih. Kan orang aplikasinya aja belum jadi, dites pun belum gitu kan. Jadi kenapa sih iya. Aldi bisa bilang ini sangat cocok gitu? Dapat data dari mana gitu kan?
Nah ini kan kelihatan ngarangnya gitu loh. Meskipun ini Aldi ngelihat dari dari latar belakang, dari tujuan dan lain sebagainya, tapi itu tidak bisa diambil kesimpulan bahwa aplikasi ini akan sangat cocok. Karena Aldi tidak punya hasil testingnya. Kecuali kalau Aldi udah jadi aplikasinya, kemudian disebar ke masyarakat, kemudian melihat grafik penggunaannya bahwa oh ternyata memang benar sangat cocok, sawah-sawah jadi produktif, terus kemudian petaninya jadi makmur. Nah itu mungkin Aldi bisa ngambil kesimpulan bahwa ini sangat cocok. Atau bahkan sebaliknya, misalkan oh ternyata sama aja pakai aplikasi petani nggak makmur, misalkan, terus investornya juga tetap kebingungan. Nah berarti ada kesimpulan bahwa aplikasi ini nggak cocok, gitu kan? Ada dua kemungkinan. Tapi di sini Aldi kelihatan ngarangnya gitu loh. Gitu. Oke, baik. Dari saya cukup, Pak Indra. Ya, terima kasih kepada Pak Prana atas tanya. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji kedua, kepada Kak Ali. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Indra atas kesempatannya. Ya, Aldi, ini kan buat aplikasi investasi pertanian, ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, aplikasi ini kan sebenarnya itu penghubung antara antar petani dengan investor. Nah, pertanyaannya, apakah ada keuntungan sendiri untuk Aldi sebagai yang buat aplikasi? Kalau ada, bagaimana caranya, bagaimana skemanya gitu? Apa Kak, kurang jelas? Misalkan investor jadi, ya kan ini kan Adi kan menyediakan platformnya untuk menghubung antara investor dan petani. Iya. Nah, ketika misalkan investor sudah deal sama petani, nah di situ kan ada transaksi ya. Iya, Kak. Nah, pertanyaannya itu apakah nanti di bayangan Aldi itu apakah nanti ada keuntungan bagi Aldi sendiri, dapat fee-nya enggak kira-kira gitu. Kalau dapat gitu, bagaimana skemanya, caranya gitu ya. Mungkin ya, kalau keuntungan dari aplikasi web ini sendiri sih Kak, seperti mungkin mendapatkan beberapa persen lah dari keuntungan dari petani dan investor tadi. Oh, jadi Adi bisa ada keuntungannya, bisa ngambil keuntungannya gitu ya? Iya. Ya, nanti bisa dikembangkan lagi nih kalau misalkan ini jadi Adi bikin lagi ya menu untuk gimana skema pembayarannya, skema keuntungannya berapa persenannya gitu. Iya. Aldi sebagai penyedia platformnya. Iya, berapa persen keuntungan untuk petani, berapa persen untuk investor, dan berapa persen untuk pembuat aplikasi ini, Kak. Iya gitu ya, maksudnya gitu. Iya. Mumpung masih procat ini masih bisa dikembangkan lagi. Ya belum bikin kan tugasnya kan tugasnya procat. Iya. Ya, yang kedua itu tadi sebenarnya mau nanya juga sama kayak Pak Prana itu di kesimpulan itu kan. Ini kan objek penelitiannya itu Aldi melihat dari kondisi dari di tempat tinggal Aldi ya, di pertanian gitu ya. Iya Kak. Nah, ya ini kan berbasis web. Aplikasi berbasis web itu tentu membutuhkan di jaringan internet, bukan jaringan internet yang ada. Terus misalkan kalau ini web di browser juga, di komputer atau laptop. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi dari objek penelitian Aldi ya, kondisi perkampungan di Aldi, apakah itu cocok ya? Kalau di sini kan di kesimpulan disebutkan aplikasi investasi di desa itu sangat cocok, dari sarana sudah ada, sarana internet sudah ada gitu. Kira-kira gimana pendapatnya? Apakah cocok nggak kira-kira ini diterapkan di perkampungan gitu? Melihat dari kondisi Aldi gitu, dari internetnya terutama.
Untuk sekarang sih belum sih Kak. Soalnya jaringan masih agak susah ditemukan. Mungkin terus tidak banyak juga orang yang tahu cara menggunakan internet atau handphone. Mungkin ada sedikit penyuluhan nanti atau pemberitahuan bagaimana cara menggunakannya. Begitu ya. Jadi untuk saat ini belum cocok. Ya, saat ini belum cocok sih Kak. Ya, ini kan tapi di sini di kesimpulan disebutkan sangat cocok gitu. Iya. Ya mungkin itu aja dari saya, Pak Indra. Baik, terima kasih kepada para Dewan Penguji yang sudah bertanya seputar progres perkembangan tugas akhir yang sudah Aldi buat. Baik Aldi, mohon disimak baik-baik. Akan saya bacakan nilai tugas akhir Aldi pada kesempatan kali ini. Yang pertama dari Pak Prana. Dari Pak Prana memberikan nilai kepada Aldi sebesar 72,4. Ya, dari Pak Prana memberikan nilai 72,4. Nah, dari Kak Ali memberikan nilai kepada Aldi sebesar 71,5. Dari Ana sendiri memberikan nilai sebesar 72,6. Jadi kalau direkap hasil akhir nilai dari Aldi Prayogo sebesar 72,17 dengan huruf B dan keterangan